Perkenalkan, nama saya Migri Paburu Purba, NIM 1193313005. Saya dari kelas reguler C PG PAUD 2019. Tugas mata kuliah seni rupa anak usia dini yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Elia Siska Anggreni SSN MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang membentuk menggunakan plastisine. Yang pertama yaitu latar belakang. Masa perkembangan anak usia dini adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki anak. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah tentang wawasan dan rasa seni anak. Kesenian merupakan salah satu potensi dasar anak sebagai bentuk dari kecerdasan jamak. Melalui pengembangan potensi seni anak berarti juga mengembangkan kecerdasannya. Anak usia dini dalam pembelajarannya membutuhkan suasana yang menyenangkan dan dapat menunjang perkembangan anak dengan adanya pemberian stimulus-stimulus. Oleh karena itu, untuk mengembangkan keterampilan anak dapat menggunakan media atau alat permainan yang menarik bagi anak. Perangkat yang dapat digunakan dalam seni rupa untuk anak usia dini yaitu menggunakan plastisine. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana langkah-langkah pembuatan karya seni rupa anak usia dini. Yang C yaitu tujuan penulisan. Dapat mengetahui langkah-langkah pembuatan karya seni rupa untuk anak usia dini dan untuk mengetahui teknik apa yang digunakan dalam membuat karya seni rupa. Bab kedua yaitu membentuk menggunakan plastisine. Yang pertama yaitu hakikat membentuk dengan plastisine. Pembelajaran melalui media plastisine ini adalah sebuah permainan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kreativitas dan mengembangkan kemampuan motorik halus anak usia dini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dibuktikan bahwa media plastisine memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kreativitas anak usia dini. Ketika bermain plastisine, anak merasa bebas untuk membuat berbagai bentuk yang dia suka, sehingga terlihat adanya pengaruh bermain plastisine terhadap kreativitas anak. Media plastisine dapat melatih daya pikir anak. Anak dapat mengeksplorasi dan mencari informasi tentang segala sesuatu yang belum mereka ketahui. Media plastisine ini membuat anak suka berkreasi sehingga dapat mengembangkan kreativitasnya. Anak dilatih untuk menggunakan imajinasi untuk membuat atau menciptakan suatu bangunan atau benda sesuai dengan khayalan seperti angka, binatang, dan lain-lain. Kegiatan bermain plastisine ini akan dengan cara membentuk sehingga menimbulkan bentuk. Media plastisine ini membuat anak suka berkreasi sehingga dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang kedua yaitu aspek-aspek yang berkembang pada permainan plastisine. Ada beberapa aspek yang dapat berkembang pada permainan membentuk menggunakan plastisine seperti yang pertama yaitu kognitif, di mana perkembangan kognitif terjadi ketika anak berpikir dan berkonsentrasi setelah membentuk plastisine yang sedang dimainkannya. Yang kedua yaitu fisik, di mana perkembangan fisik terjadi ketika anak menggenggam dan membentuk plastisine yang sedang dimainkannya. Yang ketiga yaitu seni, di mana perkembangan seni terjadi ketika anak membentuk suatu karya dari plastisine. Dan yang keempat yaitu emosional, di mana perkembangan emosional anak terjadi ketika anak mengungkapkan perasaannya ketika bermain plastisine. Yang ketiga yaitu manfaat plastisine pada media pembelajaran anak. Bermain menggunakan media plastisine, anak dapat mengkoordinasi jari-jari tangan, melenturkan otot-otot jari tangan, melatih dan kesabaran serta mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini di taman kanak-kanak dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, terutama dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini yang diperoleh melalui kegiatan bermain dengan belajar yang menyenangkan. Pemanfaatan media plastisine selain dapat meningkatkan kreativitas, anak juga dapat mendukung peningkatan kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Penggunaan media plastisine terbukti lebih mampu untuk meningkatkan kreativitas usia 4-5 tahun. Yang keempat yaitu cara membuat buah-buahan menggunakan plastisine. Bahan yang kita gunakan yaitu di sini hanyalah plastisine. Yang kedua yaitu langkah-langkah pembuatan. Yang pertama yaitu cara membentuk buah pisang. Ambillah plastisine warna kuning lalu gilinglah dengan kedua telapak tangan kurang lebih 12 buah. Setelah itu ambillah plastisine warna hijau, buatlah batang pisang dan letakkanlah gilingan-gilingan plastisine tadi satu persatu agar membentuk buah seperti gambar di atas dan ditambahkan bulatan kecil berwarna hijau lalu tempelkanlah pada ujung pisang. Yang kedua yaitu cara membentuk buah anggur. Ambillah plastisine warna ungu, coklat, hijau secukupnya dengan menggunakan pisau secara terpisah.
Pakailah teknik gulung untuk menggulung plastisine yang masih seperti kotak-kotak agar plastisine mudah dibentuk. Buatlah bulatan kecil dengan menggunakan warna ungu. Buatlah seperti tangkai ke bawah dengan warna coklat, lalu tempelkanlah bulatan ungu dengan tangkai coklat sampai ranting tangkai tertutupi. Bentuk daun dengan menggunakan warna hijau dan teknik pijat untuk daun yang disesuaikan dengan bentuk anggur dan besar tangkainya. Selanjutnya yaitu cara membentuk buah manggis. Ambillah plastisine warna ungu, coklat, hijau secukupnya dengan menggunakan pisau. Secara terpisah, pakailah teknik gulung untuk menggulung plastisine yang masih seperti kotak-kotak agar plastisine mulai dibentuk. Bentuklah bulatan dengan warna ungu, lalu buatlah pelepah daun di atas dengan warna coklat seperti bulat pipih, lalu letakkanlah di atas bulatan ungu dan berilah tangkai kecil berwarna hijau di atasnya. Selanjutnya yaitu cara membentuk wortel. Gulunglah warna oranye, lalu bentuklah ujung bawahnya yang agak mengecil dari yang di atas, lalu bentuklah daunnya dengan menggulung dengan tinggi yang berbeda, lalu tempelkanlah pada wortel yang atasnya yang lebar. Bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulan, media plastisine dapat melatih daya pikir anak, dapat mengeksplorasi dan mencari informasi tentang segala sesuatu yang belum mereka ketahui. Saran saya itu bagi guru kegiatan membuat karya seni rupa menggunakan berbagai metode atau teknik, dapat menggunakan berbagai macam bahan lainnya agar lebih bervariasi sehingga dapat lebih meningkatkan keterampilan anak serta dapat menciptakan kegiatan lain yang lebih meningkatkan kemampuan anak. Sekian dan terima kasih.